Makanya kemudian saya paham betul kenapa mereka takut sekali Pak Zaini Mustafa ini menang di pengadilan, teman-teman. Sampai melakukan segala upaya. Karena sekali lagi saya katakan, jika Pak Zaini Mustafa menang dalam kasus ini, maka akan terjadi efek domino. Semua hal yang mereka bangun, semua rencana yang mereka rencanakan akan runtuh semuanya. Dan akan mencuat satu nama yang kemudian kita lihat dan kita duga selama ini. Akan mencuat satu nama yang akan menjadi dalang dari semua ini, akan kelihatan, teman-teman. Dan insya Allah, Allah akan membuka tabir penghalang ini sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, akan terbongkar suatu saat, insya Allah. Sekali lagi saya katakan bahwa bangkai yang disembunyikan serapat-rapatnya suatu saat akan tercium juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid dari Thaibah TV. Yusuf Mansur dalam penyelidikan kasus batubara. Ada upaya melindungi si tuan besar. Jadi teman-teman, ada banyak kemudian orang-orang yang mengatakan, termasuk netizen yang kemudian menuliskan tulisannya di kolom komentar bahwa Yusuf Mansur ini adalah orang yang kebal hukum. Terlepas dari itu, saya masih optimis dan percaya kepada kepolisian. Apalagi dengan pemerintahan yang baru ini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, saya berharap profesionalitas dari Polri dalam menangani kasus-kasus yang ada di negeri kita ini. Dalam hal ini kasus Yusuf Mansur khususnya, teman-teman, karena sudah banyak orang yang kemudian muncul dan diwawancarai baik oleh Pak Darso maupun kita sendiri, ini mengaku dirugikan, dan ini ada kaitannya dengan Yusuf Mansur. Terkait kasus Pak Zaini Mustafa, ini sudah beredar dan sudah kemudian berperkara di pengadilan ini sejak 2 tahun yang lalu. Dan mulai belakangan ini, polisi kemudian turun tangan dan mengurusi masalah ini, teman-teman. Dan kita berharap, dan saya masih optimis dengan kepolisian, semoga kemudian bisa menangani kasus ini dengan seadil-adilnya, dengan seprofesional mungkin. Bagaimana mungkin Yusuf Mansur yang sudah terkait banyak masalah masih anteng-anteng saja, masih tenang-tenang saja, teman-teman. Ini harusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Sekali lagi saya katakan bahwa dengan adanya pemerintahan yang baru ini, pemerintahan Prabowo Subianto, saya berharap lebih gitu. Semoga kemudian ini berbeda dari pemerintahan sebelumnya yang terkesan cuek. Saya berharap di pemerintahan yang baru ini kemudian Yusuf Mansur ini mendapat perhatian, kasus-kasus yang ada padanya ini. Misalnya batubara, Hotel City, tabung tanah, Umroh Merdeka, Mujahidi, Paitren, ini kan banyak. Harusnya kan ini kemudian dilihat bahwa kok bisa ada orang, satu orang, tapi kasusnya banyak sekali, teman-teman. Kasusnya banyak sekali. Apalagi menyangkut batubara, itu kerugian sampai miliaran, teman-teman. Miliaran, teman-teman. Tidak main-main. Dan Pak Zaini Mustafa ini adalah satu dari 250 orang yang kemudian sebagai korban di sini, teman-teman. Dan dari wawancara Pak Zaini Mustafa dan Pak Darso Arif ini, saya melihat bahwa memang dalam internal ini sendiri ada orang-orang yang kemudian berupaya menutup-nutupi kasus ini gitu, untuk kemudian mengamankan bos besarnya. Siapa bos besarnya tentu teman-teman sudah tahu sendiri tuh. Nanti kita simak wawancara Pak Zaini Mustafa dan Pak Darso Arif. Yang jelas, serapat apapun Anda menyembunyikan bangkai, suatu saat akan tercium juga. Dan saya ingatkan kepada kalian orang-orang yang kemudian berupaya membantu menutup-nutupi kasus ini, Anda akan ikut keseret. Suatu saat Anda ikut terseret. Saya yakin itu. Insya Allah Anda akan ikut terseret. Ketika kasus ini kemudian benar-benar mencuat dan terbongkar secara jelas dan nyata, maka orang-orang yang ikut-ikutan menutup-nutupi kasus ini, ikut-ikutan menyembunyikan orang-orang dalang-dalang di balik kasus ini, saya yakin akan ikut terseret. Dan insya Allah itu akan terjadi, teman-teman. Sudah banyak kasus-kasus, contoh-contoh kasus di negeri ini. Begitu dalangnya ketangkap, akan banyak yang mengekor orang-orangnya ini, pion-pionnya ini yang mencoba untuk kemudian menutup-nutupi kasus ini gitu. Mencoba mengintimidasi, menakut-nakuti agar kemudian kasus ini berhenti. Mereka ini akan ikut-ikutan terseret, teman-teman. Mari kita simak wawancara Pak Darso Arif dan Pak Zaini Mustafa, teman-teman. Saya itu dapat surat panggilan, Pak. Iya. Dapat surat panggilan 22 November kemarin ya. Iya. Surat panggilannya itu ditulis 22 November 2024. Kemudian saya diminta untuk datang, dimintain keterangan tambahan terkait dengan
perkara batu bara ya, Iya. yang saya laporkan itu. Kemudian kemarin itu ternyata saya dikonfrontir, Pak. Oh, Pak Jeni sudah hadir di sana ya? Iya, saya hadir, kemudian saya dikonfrontir dengan sekretaris BMT, Pak. Sekretaris BMT waktu itu, Pak? Sekretaris BMT waktu itu. Iya. Sepengetahuan saya sesuai dengan dokumen yang berada sama saya, ya kan? Iya. Dari Menteri Koperasi, ya mereka masih tetap sekretaris. Iya. Setahu saya, Iya. sesuai dengan dokumen atau fakta yang ada ya dalam Iya. dokumen itu. Saya dikonfrontir intinya berkaitan dengan setoran dana saya, Pak. Iya. Ya. Jadi saya itu menyetor dana investasi berkaitan dengan batu bara itu saya setor kepada saudara Eko Perihantono Iya. atau Bapak Eko Perihantono. Iya. Kemudian Bapak Eko Perihantono selanjutnya menyetorkan itu kepada BMT, Pak. Dari Pak Jeni Ya. ke Eko, baru Ya. Pak Eko ke BMT. Saya ke rekeningnya Pak Eko, Iya. ya kan? Iya. Kemudian Pak Eko dari rekeningnya Pak Eko menyetorkan ke BMT Darussalam. Itu transfer antar bank, Pak? Antar bank, Pak. Iya, iya. Ya. Pak Eko waktu itu sebagai sekretaris? Sekretaris BMT. Iya, iya. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan transfer tersebut, bukti slip transfer saya itu diminta oleh Pak Eko Waktu itu? waktu itu. Iya. Slip asli, Pak. Iya, iya. Saya juga lupa, saya tidak memotokopi karena bukan lupa ya, memang tidak memotokopi karena saya percaya benar karena Iya. itu juga di samping sama-sama jamaah Masjid Darussalam saya anggap sebagai kakak saya begitu. Iya. Nah, kemudian setoran dana yang Pak Eko ke BMT Darussalam itu slipnya dikasih ke saya, Pak. Oh. Asli. Jadi bukti setoran Pak Jeni ke Pak Eko diambil Pak Iya. Eko. Bukti Pak Eko ke BMT dikasih ke Pak Diambil, Jeni. iya. Pak Jeni masih simpan? Masih simpan, Pak. Oh. Ya. Iya, iya. Masih simpan saya, Iya. Pak. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan penyetoran dana ini kan dari awal dari gugatan saya nomor 28 itu kan BMT itu menyanggah, Pak. Iya. Mengatakan bahwa tidak ada setoran dana investasi saya itu nggak ada, Pak. Iya, iya, iya. Ya kan? Tapi saya di pengadilan itu kan bisa membuktikan dengan sertifikat ya, Pak, sertifikat investasi. Iya. Saya itu tercantum bersama dengan jamaah yang lain ya. Itu tercantum di nomor 80 sekian. Iya. Kemudian investasi saya 80 juta. Iya. Dan itu majelis hakim menganggap bahwa bukti itu sah. Walaupun Pak Jeni di pengadilan belum sampaikan. Saya di buktinya. pengadilan belum sampaikan ini, Pak. Kenapa, Pak? Nggak disampaikan? Jadi begini. Iya. Ini berkas ini kan karena ini berkas lama Iya. sehingga sudah masuk gudang, Pak. Iya. Ya, sudah masuk gudang, terus kemudian pada saat pembuktian belum saya temukan, tetapi di lain hari sedikit demi sedikit saya cari lagi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan batu bara, khususnya Ternyata punya ada. saya. Iya. Ternyata ada begitu, Pak. Iya. Ya, sedikit tambahan saja teman-teman untuk mengingatkan kita kembali, merefresh ingatan kita kembali bahwa Yusuf Mansur ini pernah tersangkut kasus di mana di sana penggugatnya adalah sebuah bank CIMB kalau tidak salah, itu di tahun 2011. Di mana di sana Yusuf Mansur posisinya di batubara ini, posisinya itu dia sebagai komisaris PT Adi Partner Perkasa. Di mana di situ PT Adi Partner Perkasa dalam kasus Pak Zaini Mustafa ini adalah salah satu PT yang kemudian ikut terlibat dalam kasus investasi batubara. Jadi ini ada kait-kaitannya, teman-teman. Makanya ketika Yusuf Mansur membantah bahwa dia tidak terlibat dalam investasi batubara ini bukan hal yang bisa dipercaya, teman-teman. Yang bisa dipercaya karena sekali lagi saya katakan di tahun 2011 sebuah bank CIMB ini menggugat Yusuf Mansur dan itu sudah ada putusan, dan putusan itu mengatakan bahwa Yusuf Mansur ini sebagai komisaris di PT Adi Partner Perkasa, yang mana seperti saya katakan bahwa PT Adi Partner Perkasa adalah salah satu PT yang terlibat dalam kasus investasi batubara ini, di mana di sana dia sebagai tergugat, salah satu tergugat. Di antaranya ada Adiansa, PT Adi Partner Perkasa, Yusuf Mansur, dan Darul Quran juga sebagai tergugat tentunya, teman-teman.
Kemudian berkaitan dengan ini, si Pak Eko ini menyanggah. Apa? Jadi waktu konfrontir kemarin Eko menyanggah terima uang dari Bapak. Di dalam BAP kan sebelum ini kan sudah masing-masing saya pernah diperiksa. Ya. Pernah memberikan keterangan, si Pak Eko juga pernah memberikan keterangan. Oh, jadi sebelum konfrontir ini pernah Ya. kasih keterangan juga ya? Pak Eko itu menyanggah tidak pernah menerima dana dari saya. Iya. Iya kan? Iya. Kemudian dikonfrontir kemarin, ya kan? Dikonfrontir kemarin itu mereka tetap masih menolak awalnya. Iya. Ya, awalnya tetap menolak. Pak Eko ini. Kemudian saya tunjukkan slip yang dia setor ini, Pak. Iya. Di situ keterangannya apa? Sebetulnya apa, Pak? Keterangannya ini adalah setoran 80 juta sebagai penyertaan modal BB itu batu bara. AN atas nama kemudian Jaini Mustafa. Penyetornya Eko. Ya, penyetornya Eko karena memang saya setornya ke rekeningnya Pak Eko. Iya. Setornya ke rekeningnya Pak Eko. Iya. Jelas ya, buktinya ini sudah tidak bisa dibantah lagi nih. Buktinya ini sudah jelas ya. Menurut saya ini buktinya sudah jelas. Tidak bisa dibantah, jelas tertulis di sana ada Pak Zaini Mustafa, ada nama penyetornya, ada nama batu baranya dan segala macam, teman-teman. Ini makin menarik. Makin menarik kita lihat. Insya Allah ini saya yakin sekali ini, insya Allah kalau memang ini kasusnya berjalan lurus dan kemudian pengadilnya juga profesional, fair, insya Allah ini akan dimenangkan oleh Pak Zaini Mustafa, teman-teman. Dan kita akan melihat kekalahan Yusuf Mansur dan kawan-kawannya ini, teman-teman. Nah, kemudian dengan adanya ini, Apa tanggapannya? dengan adanya ini mereka mengatakan bahwa dalam BAP kemarin mereka lupa. Mereka lupa. Pak Eko nih Ya, lupa. mengatakan mereka lupa telah menerima karena itu alasannya sudah bertahun-tahun. Sudah lebih. Tapi dari 10 sebenarnya saya, walaupun ini sudah bertahun-tahun, bahasa saya menyerahkan itu pakai bahasa Jawa saya masih ingat sampai sekarang. Iya, iya, iya. Mas, ini setoran modalku sudah tak transfer ya. Iya. Tapi bahasa Jawa, Mas, iki setoran modalku. Iya. Udah saya transfer. Di anu rekeningnya Iya. diminta di anu itu slipnya diminta. Iya. Kemudian mereka kemudian mereka nyetorkan, kemudian slipnya juga saya minta begitu. Pak Jani waktu tunjukin bukti ini apa komentarnya Eko, Pak? Hanya mereka lupa, tapi lupa mereka dia. tapi mereka tidak membantah. Iya. Tidak membantah bahwa ini adalah nomor rekening dia, kemudian setoran ini tidak membantah. Iya, iya. Hanya mereka membantah tidak pernah menerima uang dari saya, itu aja. Iya, iya. Ya, gitu. Terus kemudian dalam konfrontir itu, nah, mereka akhirnya mengakui di dalam konfrontir kemarin bahwa saya itu adalah sebagai salah satu dari investor. Dan Pak Eko sendiri mengakui bahwa dia juga sebagai investor. Iya. Yang kerugiannya sekitar 300 jutaan dia setor gitu. Dan mereka mengatakan juga di sana bahwa telah terjadi penghimpunan dana dari masyarakat berkaitan dengan investasi batubara yang digalang oleh Yusuf Mansur. Iya, iya, iya. Mereka mengatakan awalnya katanya Yusuf Mansur ceramah di TV One Damai Indonesiaku itu, terus kemudian selanjutnya datang ke sini lagi khusus presentasi sama dengan keterangan saya gitu. Artinya pengurus BMT sendiri sudah mengakui bahwa Yusuf Mansur datang dan presentasi. Ada investasi bisnis batubara kemudian yang digalang oleh Yusuf Mansur begitu. Iya, iya. Begitu. Nah, apalagi Pak konfrontir kemarin? Kemudian berkaitan dengan investasi tersebut, penyidik menanyakan apakah saudara pernah menerima pembagian keuntungan. Saya katakan saya pernah menerima pembagian keuntungan dan saya mencabut keterangan saya yang terdahulu. Kalau keterangan saya yang terdahulu kurang lebih saya itu menerima 2 kali, ya kan? Itu 5 juta. Nah, ternyata setelah saya temukan alat bukti ini,
Maka sesuai dengan fakta ini saya menerima 2 kali, Pak. 2 kali dengan 2 kali, yaitu pada tanggal 21 Desember 2009, kemudian tanggal 20 Januari 2010, Pak. Masing-masing jumlahnya adalah 7.200.000, Pak. Ya. Jumlah itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur? Enggak. Kalau Yusuf Mansur menjanjikan bahwa investor itu akan mendapat 11,3%, ya. Artinya kalau 11,3% itu 11,3% itu dijanjikan memang terpenuhi. Kalau saya setor modal di sana 80 juta, ya. Berarti dikalikan dengan 11,3% kan saya seharusnya menerima itu adalah 9.040.000, Pak. Tiap bulan? Setiap bulannya. Harusnya. Ya, tapi dari awal saya berinvestasi pun sudah tidak bisa memenuhi gitu. Ya. Memenuhi ini. Pak, ini bukti pembagian keuntungan ini, Pak. Walaupun tidak sesuai dengan janji Yusuf Mansur. Ini apa, Pak? Efeknya, Pak? Pembuktian ini apa, Pak? Jadi efek pembuktian ini dengan adanya bukti setoran, ya sebenarnya ada 3, Pak. Yang satu, saya itu sudah tercantum dalam sertifikat investasi yang dibuat oleh PT Adi Partner Perkasa. Kemudian dengan BMT Darussalam, saya tercantum di dalam sertifikat investasi itu berinvestasi sebesar 80 juta rupiah. Dan itu sudah saya buktikan di pengadilan dan hakim mempergunakan alat bukti itu sebagai bukti bahwa saya sudah setor. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa saya sudah setor, itu buktinya adalah saya menerima bagian keuntungan, Pak. Pembagian keuntungan sebanyak 2 kali, ya kan? Terus kemudian setoran bukti saya itu membuktikan bahwa uang yang saya kasih, yang saya setorkan ke Pak Eko itu sudah disetorkan oleh Pak Eko ke BMT. Artinya aliran dananya jelas dari saya ke Pak Eko, kemudian Pak Eko ke BMT, kemudian dicatat oleh BMT, kemudian saya menerima bagi hasil. Pak, kemarin itu selain Eko yang sudah pernah diperiksa, ada pengurus BMT yang lain yang sudah diperiksa, Pak? Tidak ada. Kalau yang sudah diperiksa, saya kurang tahu kalau pengurus BMT atau tidak kan yang lainnya ya. Tapi hari kemarin tertanggal 2 Desember itu hanya saya sama Pak Eko dilakukan konfrontir. Karena keterangan saya antara keterangan saya dengan keterangan Pak Eko itu berbeda. Saya menyatakan saya menyetornya ke Pak Eko, kemudian Pak Eko menyatakan tidak pernah menerima setoran saya. Padahal ya kan begitu kemarin saya tunjukkan ini slip asli, ya kan? Ada Pak Eko menyetorkan dana 80 juta itu atas nama saya. Nah, saya berkaitan dengan ini. Jauh hari sebelumnya, kurang lebih sudah ada 1 bulan lebih sebenarnya saya memberikan kuasa kepada penyelidik ya, untuk polisi penyelidik untuk menggali berkaitan dengan setoran dana tersebut. Ya, seperti yang saya katakan di awal video tadi bahwa orang-orang yang berupaya atau berusaha untuk menutup-nutupi masalah ini, kasus-kasus ini akan ikut-ikut terseret dan akan bisa jadi ikut terjebloskan juga, teman-teman. Seperti atas nama Pak Eko ini, saya tidak tahu ini siapa orangnya, tapi dari keterangan Pak Zaini Mustafa ini seolah-olah, dan saya menduga ini berusaha menutup-nutupi gitu. Tidak mungkin kita bisa lupa kita menerima uang nominalnya 80 juta gitu. Dan antara Pak Zain dan Pak Eko ini jelas ada pernyataan yang bohong, teman-teman. Tidak mungkin 2 pernyataan dua-duanya benar, nggak mungkin. Makanya kata Pak Zain ini bertentangan gitu. Menurut Pak Eko dia merasa tidak menerima uang dan Pak Zaini Mustafa mengatakan dia sudah menyetor uang, dan Pak Zaini Mustafa yang jelas di sini memegang bukti. Lalu setelah bukti ditunjukkan mereka mengatakan mereka lupa. Ini satu keanehan. Sekali lagi saya katakan, Anda yang mencoba-coba untuk menutup-nutupi kasus ini dan membuat kasus ini
berjalan membuat kasus ini jalannya lambat, itu ketika kasus ini terbongkar, Anda akan ikut terseret dan terbawa arus, teman-teman. Apakah mungkin Anda ini juga yang memang berusaha untuk menutupi kasus ini ikut menikmati duit tersebut, teman-teman? Ini kan patut diduga, teman-teman. Maksudnya menggali di bank? Menggali di bank, iya. Biarkan dia minta di bank. Kalau saya kan tidak ada dusta di antara kita, Pak. Jadi artinya silahkan digali loh di banknya uang itu gitu. Iya. Nah, rekening yang di bank Pak Zeni itu masih aktif atau memang sudah? Rekening itu tidak aktif lagi. Iya. Ya, rekening itu tidak aktif lagi, tetapi saya berusaha untuk mencoba. Ya. Untuk mencoba nanti meminta kepada bank yang bersangkutan agar dikeluarkan berkaitan dengan transaksi saya pada saat itu atau mutasi dan seterusnya ke rekeningnya Pak Eko ini. Kalau penyidik minta rekeningnya Eko nggak yang terima uang dari Pak Zeni nggak? Jadi kemarin itu berkaitan dengan saya langsung menyebutkan ke nomor rekening berapa Bapak transfer gitu. Nah, saya menyebutkan nomor rekeningnya Pak Eko nomor sekian-sekian. Lalu penyidik bertanya apakah benar itu nomor rekening Bapak? Dia menjawab iya. Nah, kemudian kalau penyidik minta kuasa, untuk menelusuri ke bank bagaimana, mereka keberatan. Pak Eko keberatan? Mereka tidak mau memberikan kuasa. Alasannya privasi. Iya. Tapi polisi kan punya kewenangan untuk itu. Penegak hukum itu baik itu kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian KPK dan pegawai negeri sipil yang menjadi penyelidik itu mempunyai kewenangan untuk meminta data-data perbankan, Pak. Jadi harapan saya juga penyidik juga melakukan itu begitu. Tapi kan ini kan saya bersurat, saya mengadukan permasalahan ini kan saya mengatakan saya itu hanya sebagai salah satu. Artinya masih banyak lagi. Nah, sesuai dengan dokumen yang berada di saya, fotokopi yang ada di saya dan aslinya ada di BMT, itu kan yang melalui BMT itu ada sekitar 16 miliaran, Pak. Yang langsung yang ke BMT dulu. Ke BMT. 16 miliar. Makanya saya mendesak juga nanti agar saya kirimin surat juga agar yang lain itu diperiksa. Karena ini kan berkaitan dengan pasal penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin Bank Indonesia, tanpa izin OJK dan institusi lainnya. Terus kemudian ada juga pasal KUHP berkaitan dengan penipuan penggelapan. Kalau nanti memang itu tidak ada tambangnya di sana dan seterusnya, berarti kan penipuan sudah, Pak. Nah, kalau itu penipuan, kemudian uangnya kemana? Kalau uangnya digunakan untuk keperluan lain, ya kan tentu itu bisa dijerat dengan TPPU, Pak. Oh, TPPU masuk juga. TPPU masuk juga. Pak, jadi kan yang sudah sering disampaikan oleh Pak Zeni dan teman-teman, ada 55 miliar uang yang dikumpulkan dari Darussalam ketika itu. Sedangkan di BMT, investor menyetor ke BMT hanya 16 miliar. Lebihnya itu langsung ke adik partner. Jadi gini, awal presentasi Yusuf Mansur itu mengatakan bahwa segala sesuatunya itu harus disetor melalui BMT. Karena di sana jelas bagi-bagiannya itu dibagi oleh Yusuf Mansur dengan cukup matang di sana. Keuntungan itu 28,6%. Kemudian separuh atau 50%-nya itu diminta oleh Yusuf Mansur, artinya 14,3%. Kemudian masih sisa 14,3%, yang 3% untuk BMT sebagai penata usaha, ya kan? Kemudian yang 11,3% itu nanti keuntungan daripada investor kan begitu. Itu. Pak, selama ini bagaimana dengan Yusuf Mansur, Pak, di penyelidikan ini, Pak? Sebentar. Karena seperti itu uang itu harus disetor ke BMT, ya kan? Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian orang-orang Yusuf Mansur yang dipercaya Yusuf Mansur di sini kan kenal dengan investor besar, Pak.
investor yang kecil-kecil itu termasuk saya, orang kecil nyetornya ke BMT, ya kan? Iya. Yang besar-besar langsung di tag, langsung di tag sama orang-orangnya Yusuf Mansur. Oh, yang adi partner itu, Pak? Iya, gitu. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, Yusuf Mansur bagaimana Pak di penyelidikan ini, Pak? Yang Pak Joni tahu? Saya belum tahu, tapi karena di dalam SP2HP saya ini belum menyebutkan, Pak. Ini ada SP2HP yang dibuat tanggal 22 November kemarin, ya, itu menyebutkan perkara sedang dalam proses karena saya belum menyetorkan berkaitan dengan aliran dana, aliran dana dari saya kemudian ke BMT. Itu alasannya belum, tapi karena ini dibuat tanggal 22 sementara 22 November 2024 sementara saya di BAP tanggal 2 Desember 2024 saya masih memaklumi lah begitu. Tapi dengan adanya konfrontir kemarin saya sudah memasukkan alat bukti, diantaranya adalah bukti transfer dana, bukti transfer atas nama penyertaan saya. Penyertaan saya selipnya itu kemarin sudah saya fotokopi, terus kemudian bukti saya pernah menerima bagi hasil sudah saya serahkan dua-duanya. Kalau yang sertifikat investasi sudah lama saya serahkan kepada penyidik. Pak Joni, ini kan ada terkaitnya dengan perdata yang perkara Pak Joni yang hari ini di Mahkamah Agung, Pak. Itu gimana, Pak? Jadi kan berkaitan dengan perkara perdata nomor 28 itu kan bukan sengketa kepemilikan, Pak. Artinya perkara yang perdatanya biar tetap berjalan, yang pidananya tetap berjalan, Pak. Sekarang masih di PK, tingkat PK, Pak ya? Masih dalam proses saya untuk mengajukan PK nanti, Pak. Karena kan itu tenggang waktunya dari saya diberitahu itu 6 bulan. Jadi saya siapkan dulu, begitu nanti matang saya ajukan PK, Pak. Gitu. Pak, ini terkait dengan bukti yang Pak Joni baru temukan ini, Pak. Andai ya, Pak, kalau di PK nanti Pak hasilnya sama kayak di Mahkamah Agung juga, kasasi dan banding, bagaimana, Pak? Saya ajukan gugatan balik, Pak. Gugatan balik ke? Ya, gugatan balik tetap. Nggak, maksudnya balik atau ulang, Pak? Saya ajukan gugatan ulang, Pak. Ulang ya. Dengan bukti-bukti baru ini? Dengan bukti-bukti baru, dengan menambahkan pihaknya Bapak Eko sebagai tergugat, Pak. Karena kan saya setornya ke sana, Pak. Iya. Dan semakin lama semakin runyam, Pak. Nah, kenapa semakin lama saya katakan semakin runyam dan ini karena dengan adanya perkara saya nomor 28 kemarin kan terungkap. Bahwa satu terungkap yang tanda tangan di dalam surat kuasa nomor 28 sesuai dengan dokumen yang saya punya, mereka bukan sebagai ketua atau sekretaris, bukan pengurus. Artinya orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan itu. Itu sudah saya laporkan ke Polda, kemudian perkaranya diproses oleh Jakarta Selatan. Kemudian salah satu bukti kemarin yang ditanyakan oleh Pak Eko, ada bukti katanya saya sudah menarik uang itu. Langsung di hadapan Pak Eko saya katakan bahwa tanda tangan itu benar, oret-oretannya seperti tanda tangan saya. Seperti tanda tangan saya, tetapi bukan tanda tangan basah. Nah, artinya kalau itu bukan tanda tangan basah, dugaan saya itu hasil scanan. Dugaan saya satu hasil scanan atau difotokopi, Pak. Sehingga masih peluang juga saya untuk melaporkan 263 pidana baru lagi, Pak. Dan itu juga akan saya proses juga. Perkara ini kan jadi kasusnya beranak pinak ya, Pak. Beranak pinak. Ya, tapi nggak apa-apa kalau nggak apa-apa karena orang-orang ini kan menurut hemat saya sebenarnya adalah menjaga tuan besarnya Jam'an Nur Khatib Mansur. Tuan besar Jam'an Nur Khatib Mansur. Sementara Pak Zeni dan teman-teman yang Pak Zeni laporkan dan yang akhirnya bertemu di Baris Krim ini kan adalah teman-teman jamaah. Sebenarnya teman-teman juga, Pak. Tetapi saya harus katakan kalau ini salah, saya katakan salah, benar saya katakan benar. Saya sudah pernah waktu dimintain keterangan oleh Dia TV, kalau nanti teman-teman Pak Zaini yang terlibat bagaimana, saya mengatakan bahwa sekalipun itu teman akan saya
perkarakan, Pak. Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Zaini. Jadi dalam hal kebenaran kita tidak mengenal teman itu seperti apa, teman-teman. Jadi berbicara kebenaran kita tidak mengenal dia teman, dia lawan, apapun itu. Kebenaran tetaplah kebenaran. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Zaini bahwa sekalipun dia teman tetap akan diperkarakan. Apalagi orang-orang yang kemudian menutupi kasus ini demi melindungi tuan besarnya bernama Jam'an Nur Hatib Mansur alias Yusuf Mansur, teman-teman. Jadi ketika Anda berupaya untuk menutupi kasus ini, membuat kasus ini tersendat-sendat, membuat kasus ini merangkak, berjalan lambat, maka ketika kemudian kasus ini mencuat dan terbongkar, dan insya Allah polisi berhasil membongkar, maka Anda yang berupaya untuk menutupi kasus ini demi melindungi si tuan besar Yusuf Mansur akan ikut terseret dan terbawa arus, teman-teman. Insya Allah bisa kita lihat ke depan nanti, karena dari bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Pak Zaini Mustafa ini semakin kelihatan, semakin kesini makin banyak bukti baru yang ditemukan. Dan saya tahu kenapa mereka berupaya sekali untuk kemudian membuat Pak Zaini Mustafa ini tidak bisa melawan, membuat Pak Zaini Mustafa ini kalah, karena Pak Zaini Mustafa ini adalah tonggak awal. Jika Pak Zaini Mustafa ini menang dalam kasus ini, maka semua akan runtuh, seperti efek domino, teman-teman. Semua akan runtuh, bisa jadi 250 korban berikutnya, 249 korban berikutnya, dan korban-korban di bisnis investasi yang lain, ini kemudian akan ikut muncul, dan akan semakin jelas kelihatan siapa yang bermain di dalam kasus ini. Makanya kemudian saya paham betul kenapa mereka takut sekali Pak Zaini Mustafa ini menang di pengadilan, teman-teman. Sampai melakukan segala upaya. Karena sekali lagi saya katakan, jika Pak Zaini Mustafa menang dalam kasus ini, maka akan terjadi efek domino. Semua hal yang mereka bangun, semua rencana yang mereka rencanakan akan runtuh semuanya. Dan akan mencuat satu nama yang kemudian kita lihat dan kita duga selama ini. Akan mencuat satu nama yang akan menjadi dalang dari semua ini, akan kelihatan, teman-teman. Dan insya Allah, Allah akan membuka tabir penghalang ini sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, akan terbongkar suatu saat, insya Allah. Sekali lagi saya katakan bahwa bangkai yang disembunyikan serapat-rapatnya suatu saat akan tercium juga. Saya Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin
Bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau lungkat, bikin program moyasi di kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si Ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.